apa namanya, untuk kita memulai study bus ini gitu. Ini adalah bagian program dari BMP FEB UI dan mudah-mudahan ini kita dari program ini bisa ngebantu teman-teman untuk mempersiapkan diri. Walaupun memang masih lama sih sekitar 2 mingguan lagi untuk kita apa nama itu UTS, tapi semoga early preparation ini karena kan sudah kemarin terakhir pertemuan juga sudah diinfokan kisi-kisinya sama baik itu sama Pak Helman ataupun sama Pak Eko. Jadi kita bisa mempersiapkan dengan sangat baik dan bisa mendapatkan nilai yang diharapkan sama teman-teman semua. Oke, mungkin Kak Taufik silahkan untuk sapa-sapa dulu atau gimana? Oke, selamat siang semuanya. Siang, Kak. Eh apa namanya? Selamat bertemu kembali ya. Udah lama nggak ketemu. Mungkin beberapa juga sering ketemu ya kalau di kampus. Oke, hari ini memang kita akan membahas. Oh, kita sih. Oh, sebenarnya agak bingung ya. Membahas untuk apa namanya? Manajemen strategik. Katakanlah apa ngasih? Ngasih apa ini mah? Ya, untuk kayak pelajaran semacam semacam manajemen strategik. Ini agak bingung sebenarnya aku tuh. Maksudnya apa yang harus aku sampaikan? Karena eh memang agak sedikit gimana ya? Sit, apa namanya? Kasus per kasus ya. Maksudnya nggak bisa nggak bisa kayak kalian manajemen keuangan. Oh pakemnya begini, nggak bisa. Terus kayak misalkan marketing, pokoknya harus pakai aja apa marketing 4.0 atau apa, nggak bisa ya. Nah, untuk kali ini cuman aku mau tanya dulu deh, Fir. Hmm, Kalian itu materi terakhir udah sampai ke SPM belum? ya, sudah, Kak. Jadi untuk materinya sudah sampai implementasi bahkan, tapi kalau untuk kelasnya Pak Helman emang sampai akhir itu GSPM. Jadi kalau untuk kelas Pak Eko itu sampai yang pembahasan materi terkait dengan implementasi lah kayak gitu. Gitu sih. Tapi kata Pak Eko kemungkinan besar ya tool-tools yang akan diajarkan ya sampai ke SPM itu. Gitu sih, Kak. Jadi kemungkinan ya sampai ke SPM itu sih gitu. Oh, after UTS itu apa ya? Aku lupa deh. Kalian. After UTS itu hanya evaluasi kalau nggak salah pertemuan tuh Pak Fandis. Habis itu kita bahas study case per week gitu. Jadi ya misalkan kelompokku duluan, kelompok kedua siapa, kelompok ketiga untuk masing-masing perusahaan. Kayak gitu sih Ah, kalau dilihat di silabus. oke, oke, bentar ya, David ya. Aku tak melihat yang kamu bagiin kemarin apa sih? Mungkin Kak sebagai pengantar boleh Hmm? jelasin nggak kan Kak Taufik dulu asistensinya PKM juga. Nah, Hmm. perbedaan dari PKM sama pengambilan keputusan manajerial sama manajemen strategik itu kayak gimana? Terus kalau misalkan dikaitkan dengan empat manajemen gitu dari keuangan, pemasaran, operasi sama SDM itu kayak gimana sih Kak? Supaya kita ya tahu nih posisinya tuh di mana dan ininya kayak gimana kayak gitu sih. Oke, oke, mungkin apa dari situ dulu kali ya. Hmm. Em, untuk menjelaskan terlebih dahulu untuk apa namanya perbedaan dari manajemen strategik dengan PKM itu sendiri apa sih sebenarnya, terus mereka ini sebetulnya apa sih, ada mulu gitu ya. Jadi eh, kalau untuk dua mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah mandatory ketika kalian ambil manajemen ataupun business administration ya, kalau misalkan kalian apa namanya di luar. Seperti itu termasuk mata kuliah wajib yang dimana em, mengajarkan kalian untuk memiliki pola pikir yang runut ketika kalian ingin mengambil keputusan. Intinya itu dulu. Intinya itu kalian punya pola pikir yang runut dalam menentukan ataupun mengambil keputusan. Nah, terus kemudian jadi bedanya apa nih Kak, PKM sama strategik ya? PKM itu berada pada level operasional mostly. PKM itu akan berada level operasional, makanya kalau masih kalian ingat zaman-zaman kalian dulu eh, untuk soal-soal PKM kan mostly, oh apakah aku akan mengambil investasi ini atau enggak ya? Oh apakah aku akan membangun pabrik ini atau enggak ya? Oh apakah aku akan menggunakan cara marketing yang ini atau enggak ya itu. Jadi tatarannya adalah tataran manajerial. Manajerial kalau misalkan
diibaratkan dalam sebuah organisasi, PKM itu mostly akan digunakan oleh middle manager. Seperti itu. Middle manager yang berada di tengah-tengah ya, antara yang paling bawah ataupun staff-staffnya sama yang paling atas. Nah, ketika kita bicara mengenai manajemen strategik, itu lebih dari itu. Ketika kita bicara PKM, kita akan bicaranya mostly, oh, apa namanya, day to day activities lah. Day to day, apa namanya, day to day decision making, seperti itu. Nah, kalau untuk apa namanya, untuk manajemen strategik ini lebih berkaitan dengan per apa namanya, entitas ini ataupun apa kita bilang perusahaan ini ataupun kita bilang instansi ini mau kita bawa kemana. Kalau untuk manajemen strategik, jadi dia lebih bersifat long term, terus kemudian ada goals-goals tertentu yang harus dicapai karena itu yang merupakan awal mula si perusahaan ini ada seperti itu. Jadi dia lebih menginlinekan bagaimana. That's why ketika kalian nantinya nih kalian mungkin beberapa sudah melakukan juga ya. Eh, Ketika mempelajari manajemen strategik itu, kalian itu akan mulai dengan apa dulu tuh? Kalian akan mulai dengan keseluruhannya dulu, yaitu kalian akan mengakses apakah visi misi kita ini udah inline atau belum, apakah antara visi dan misinya ada yang bertolak belakang atau enggak, kan seperti itu ya. Itu kalian biasanya kan pertemuan awal-awal kan kalian akan mengakses itu ya. Baru nanti dari visi misi yang ada itu di breakdown tuh sampai ke bawah. Seperti itu. Makanya kalau untuk manajemen strategik itu akan sangat amat berpedoman pada visi misi yang kita punya. Sampai nantinya di KSPM pun itu apa namanya? Key objektif dari si visi misi itu akan tetap kita gunakan untuk apa? Untuk misalkan pas pembobotannya dan sebagainya. Itu tetap kita gunakan. Nah, ah, mungkin itu sedikit apa namanya perbedaan dari PKM dan si manajemen strategik. Terus apakah misalkan kalau seperti ini apakah berarti fully orang yang berbeda Kak yang harus menggunakan PKM dan manajemen strategik? Tidak juga sebetulnya. Karena balik lagi ketika kita berbicara mengenai manajemen strategik, memang apa namanya akan kita cantolkan semuanya itu ke dalam visi dan misi, terus kemudian nantinya juga ada kalian melihat mengakses long term objektif juga kan ya di tengah-tengah itu after EA, EV itu. eh, nah, itu kan kalian juga mengakses long term objektif, cuman pada akhirnya di bawah-bawahnya itu kan kalian harus menentukan langkah apa nih yang akan kita lakukan. Walaupun belum sampai yang operasional banget, tapi eh, ketika menentukan si langkah yang operasional itu ataupun kita mengidentifikasi masalah yang agak sedikit lebih mengarah ke operasional, kita dapat menggunakan metode-metode yang telah kita punya di PKM sebetulnya. Seperti itu, kalau kalian masih ingat, ada SSM, terus kemudian FGD, pun sebetulnya ketika kalian apa namanya, membuat membuat apa namanya, membuat tugas kelompok kalian, katakanlah, mungkin aku agak sedikit condong ke kelasnya Pak Hilman ya, sorry ya, karena aku memiliki experience di kelasnya beliau, maksudnya aku untuk yang di kelasnya Pak Eko, aku tidak punya, gitu ya. Eh, Kalian akan apa namanya kan akan brainstorming ya maksudnya eh, ketika kalian bekerja kelompok deh apa namanya kalian kan akan mengakses dari awal sampai akhir di perusahaan yang sama kalian ublek 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 kan gitu ya cuman kan ketika kalian mengakses itu terus kalian mengadres sebuah oh ternyata ada masalah nih di perusahaan ini ketika kalian menyatakan oh ada masalah di perusahaan ini itu kan sebenarnya kalian menggunakan tools-tools juga yang ada di PKM kan secara tidak langsung. Misalkan, oh kita itu sebenarnya menggunakan teknik FGD loh secara tidak langsung loh, kan itu ya. Walaupun memang itu secara lebih sederhana dalam satu kelompok aja ya. Cuman kalau untuk yang eh, apa namanya manajemen strategik itu yaitu tadi dia cakupannya lebih luas, lebih kepada strategic planningnya.
rather than just an operational step gitu ya. Tuh. Terus kemudian untuk manajemen strategik ini mungkin beberapa yang bisa aku kasih input untuk yang kelasnya Pak Eko. Untuk yang kelasnya Pak Eko ini, if I'm not mistaken, nggak akan terlalu eh, nggak akan terlalu apa namanya ya, mengekspos kalian untuk eh, using that tools gitu loh. Maksudnya eh, just knowing ketika kita apa namanya mengakses katakanlah aspek internal itu pakai matriks ini loh dengan cara begini gitu. Mostly kalau kelasnya Pak Eko itu di semester awal itu hanya sampai di situ doang. Tapi, if I'm not mistaken, di semester 2-nya itu tetap harus apa ya? Di tengah semester maksudnya di abis UTS itu. Aku agak lupa soalnya. Iya, heeh, heeh. Cuman memang kalau di kelasnya Pak Eko, probably pasti akan apa namanya ya, dicecar dengan pertanyaan yang lebih eh, not the implementative way gitu loh. Maksudnya lebih kepada ini tuh apa maksudnya gimana gitu aja mostly ya. Kalau kalau di tempatnya Pak Helman kalian memang akan diceburin langsung akan dijorokin langsung buat gimana caranya kalian bisa mengakses sebuah perusahaan itu sampai nantinya kalian akan mendapatkan oh perusahaan ini tuh harus begini loh gitu. Jadi memang agak sedikit beda point of view-nya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng aja, itu ya, Pak ya. Cuman aku mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu teoritis ya. Hmm, Aku akan ngebahas sesuai dengan apa yang pernah aku kerjakan seperti itu at that time gitu ya. Terus kemudian untuk kelasnya Pak Eko mungkin aku akan bilang silahkan kalian baca bukunya. Kalau untuk kelasnya Pak Eko, silahkan kalian baca bukunya. Kalau untuk kelasnya Pak Hilman, silahkan kalian pahami studi kasus kalian. Once kalian nggak paham, once kalian ngawur, karena eh, if I'm not mistaken, kelasnya Pak Hilman itu akan ditanyakan secara mendetail bagaimana sih EV matriksmu. Pertanyaannya itu cuma gitu doang. Dari kasus yang ada kemarin, bagaimana sih EV matriksmu, bagaimana sih QSPM-mu, terus kamu tuh mau ngapain sih gitu. Dan kalau misalkan Bapaknya menemukan ketidakinlinean, itu mostly akan menjadi pertanda bahwa kalian sebenarnya tidak melakukan kerja kelompok dengan baik. Seperti itu. Itu ya. Itu silahkan untuk kelasnya Pak Hilman lebih diperdalam lagi karena kan beda-beda ya apa namanya kasusnya maksudnya perusahaan yang diangkat kan pasti harus beda terus kemudian waktu kalian mengangkatnya itu juga akan menjadi pembeda juga dalam hal apa namanya uh, audit eksternal dan audit internalnya seperti itu ya oke itu dulu sih sama mungkin aku share langsung kali ya deh betul ya Boleh, itu Kak? deh Boleh. bentar ya bentar ya aku lupa aku taruh mana tadi. Berarti mau sum up juga Kak, sambil mencari. Berarti kalau misalkan kan kemarin sebenarnya Pak Helman sama Pak Eko udah ngeinfoin kalau kasusnya ada kemungkinan sama, cuman kalau kelasnya Pak Helman ada kemungkinan soalnya ada partially berbeda. Nah, berarti partially berbeda ini ada kemungkinan karena kelas Pak Eko itu kan kita belum ada kasus untuk masing-masing perusahaan nyari apa kan. Nah, kalau di Betul kelasnya Pak Helman kan sudah misalkan udah pilih GoTo, udah pilih apa gitu kan. Jadi mungkin perlu diperhatiin juga kasus-kasus yang udah dibuat sama masing-masing kayak gitu kali ya, Kak. betul itu Oke. silahkan diperhatikan karena akan sangat amat pusing kalau kalian nggak memperhatikan beneran eh Kalau mungkin teori-teori gitu kan biasanya ada nggak sih kayak pengertian, definisi, atau semuanya emang benar-benar jeburin semua? teori-teori paling cuman dikit kok paling kayak apa ya
kalian menjabarkan PESEL, kalian menjabarkan IV, gitu-gitu aja sih, nggak yang gimana-gimana banget. Karena sebenarnya menurutku ya, secara teori si apa namanya, eh, si tipe tipe apa mata kuliah begini kan nggak terlalu teoritis ya menurutku ya. Menurutku ya, mata kuliah sejenis manajemen strategik sama PKM itu harusnya tidak seteoritis itu. Jadi paling itu cuman kayak ditanyain kalau kalian katakanlah eh, pakai yang eksternal ya tadi eksternal audit bisa pakai apa aja sih gitu. Paling gitu. Oh, PESEL terus bisa pakai apa Porter's Five Force model gitu. Terus cara pakai Porter's Five itu kayak gimana? Terus kemudian misalkan pakai apa namanya? CPM itu apa sih? Komparatif bla 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 matrix itu. Nah, itu bagaimana gitu. Dan itu sih mostly. Dan satu lagi mungkin kalau untuk yang di kelasnya Pak Herman udah paham juga, setiap kalian menjawab pertanyaan ataupun menampilkan sebuah angka, katakan itu angkanya dari mana, ya. Jangan sampai kalian misalkan membobotkan, oh bobot saya 4 nih Pak, 4 itu dari mana nih, gitu. Itu ya. Mau apa dulu ya, aku lebih bingung deh. Ntar ya, mungkin aku bakal share bentukan apa ya enaknya ya, bentukan Excelnya kali ya Devir ya, bingung Boleh juga. Kak, Excel juga nggak apa-apa. Soalnya penjabarannya itu lebih enak di Excelnya. Tapi kalau untuk menampilkannya enakan di si PPT-nya sih memang. Jadi takutnya nanti kalian nggak. Tapi harusnya kalian udah tahu lah ya. Apalagi yang kelasnya Pak Helma kan udah hafal harusnya. Orang tiap hari dicokokin itu mulu sampai kalau misalkan kalian salah mengartikan ini salah ini pasti ada tuh. Pasti akan ada. Akan ada kelompok yang dibilang itu ini salah, gimana? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini jadi sebenarnya ini tuh hampir mirip sama PKM ya. Yang kita bahas di sini atau yang akan aku bahas di sini adalah toolsnya. Untuk interpretasinya, penggunaannya silahkan menurut keyakinan masing-masing. Bukan menurut keyakinan sih, lebih ke menurut interpretasi masing-masing seperti itu. Yang pertama itu kan kalau untuk apa namanya pelajaran ini kalian akan diharuskan mengakses visi dan misinya. Nah, untuk bagian ini silahkan kalian hafal sih, mau nggak mau kalian hafal nih visi misi yang telah kalian, terutama yang kelasnya Pak Irwan tadi ya, visi misi yang telah kalian raise itu apa gitu ya. Jangan sampai kalian lupa visi misi dari perusahaan yang kalian gunakan gitu. Nah, di sini sebetulnya kalau ketika kita lihat di buku tidak ada metode khusus ya untuk me-assess si visi misi ini karena yang penting asalkan dia singkat, mudah diingat, terus kemudian eh apa namanya antara mi- misi ini memang mendukung visi yang ada di sini seperti itu. Jadi ini adalah breakdownnya dari si visi itu. Si itu adalah breakdown dari si visi. Nah, eh, cuman ketika kalian lihat, misalkan di beberapa literatur itu memang ada hal-hal yang bisa digunakan untuk mengakses si visi ataupun misi ini. Nah, untuk yang kelompokku kemarin, untuk yang visi misi ini eh, kita akses berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, eh, visi atau visi ini harusnya singkat, nggak terlalu panjang, karena kalau kepanjangan nanti orang akan lupa sebenarnya tujuan kita itu apa. Terus kemudian dia harus appealing, dia harus
apa namanya menjadi top of mind ketika membacanya tuh udah langsung oh harus jelas gitu dia itu maunya ngapain gitu. Terus dia harus visible seperti itu, meaningful dan measurable. Visible itu berarti bisa dicapai, meaningful berarti penggunaan kata-katanya itu kata-kata yang positif dan measurable berarti ada ukuran di situ gitu. Nah, beberapa apa namanya key point yang kita gunakan adalah dari mulai jumlah kalimat, gambaran masa depannya ada atau enggak, semangatnya, semangat dari stakeholdernya, semangat dari pegawainya ada atau tidak, positioningnya ada atau tidak, resource-nya ada atau tidak, pilihan katanya, apakah pilihan katanya jangan sampai visi ataupun misi menggunakan kata-kata negatif yang kayak jangan ini, enggak. Harusnya menggunakan kata-katanya ada kata-kata positif seperti itu. Terus kemudian apakah ada ukuran ataupun measurable-nya kita lihat di sini ternyata untuk yang ini saya dan kelompok saya itu dulu menggunakan BCA ya, yaitu bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Nah, kemudian di sini eh, kita akses satu-satu bank pilihan utama, oh ada nih. Terus pilar penting perekonomian, oke ada. Terus kemudian positioningnya memang dia ternyata sebagai bank nomor 2 tertinggi di Indonesia menurut ASEAN Bank dan bank nomor 3 terbesar asetnya dan terpenuhi semua. Terus kemudian pilihan katanya dia andalan, utama ukurannya dia pilar penting eh, sebagai apa tadi pilihan utama apa ya? Oh ya, pilihan utama. Jadi ada eh, ukurannya seperti itu. Nah, ketika misalkan memenuhi semua, tinggal di checklist. Kalau misalkan kurang memenuhi, silahkan kalian eh, kasih suggestionnya. Itu akan diganti dengan apa gitu. Nah, terus kemudian untuk misi karena penerjemahan dari visi itu akan melihat beberapa kategori yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama, dia akan melihat customer-nya, terus employee-nya, product and service yang ditawarkan, market-nya, teknologinya seperti apa, survival atau growth-nya, self-concept-nya, dan filosofinya. Ini harus ini sebenarnya kita akses satu-satu dari mulai realisasinya seperti apa. Yang pertama membangun institusi yang unggul di bidang gitu ya. Terus apakah ada dari sini yang tidak tercover? Maksudnya tidak tercover itu lebih kepada eh, di dalam satu poin ini sama sekali tidak tercover oleh ketiganya. Tuh, jadi bisa kita masukkan di salah satunya. Nah, ini beberapa rekomendasinya. eh, Divisi kita pengen rewarding karena menurut kami redundant at that time bank pilihan utama andalan gitu ya jadi udah andalan pilihan utama gitu terus kemudian ini juga misi kita kasih beberapa tambahan agar tadi apa namanya adanya penambahan komponen geografi, employee POV, public image, konsep dan filosofi dan penambahan komponen teknologi. Ya, jadi ini adalah cara untuk mengakses visi dan misi. Balik lagi, kalau visi memang secara keseluruhan harusnya singkat, meaningful, terus kemudian measurable. Kalau misi berarti seharusnya dia cukup menggambarkan apa yang ada di diri perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Dari sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau dari UTS nanti Kak biasanya untuk komponen-komponen ini harus hafal Kak atau kayak gimana ya? Kalau dulu di UTS Kakak itu visi misi ini bener-bener probability-nya tinggi nggak sih keluarnya atau kayak gimana? Dan Kak, kalau teman-teman nanti ada yang nanya, boleh langsung skat Kak atau boleh langsung nanya Boleh, aja Kak? Nah, boleh oke. langsung nanya aja nggak apa-apa. Oke. Eh, kalau dulu itu, kalau dulu itu seingatku itu cuman bapaknya itu, seingatku ya, cuman kan kita kan berhak berkreasi ya terhadap apa namanya kertas jawaban kita. Kalau aku tetap aku akan aku kasih tahu nih
apa namanya, aku tuh pakai apa untuk mengubah si visi misi ini. Cuman kalau at that time sebenarnya pertanyaannya itu cukup simpel. Perusahaan kalian punya visi misinya apa sih? Terus kalian eh, pengennya berubah jadi apa? Gitu doang sebenarnya untuk pertanyaannya. Seperti itu. Cuman balik lagi eh, apa namanya, kita punya otoritas sendiri. Kalau kalian merasa kalian eh, bisa menjelaskan lebih, silahkan. Akan sangat amat menjadi plus point ketika kalian bisa menjelaskan ini. Seingatku visinya kalau dulu yang ditanya pas tahunku tuh visinya, misinya enggak. Seingatku ya, yang tuh visinya. Jadi harusnya ini ya hafal lah. Ya nggak hafal sih, maksudnya at least kalian udah tahu kan gimana kalian men-treat si apa namanya, eh men-treat si evaluasi visi misi ini. Kalau kalian balik lagi, kalau kalian mengerjakannya dengan benar-benar kemarin-kemarin itu, pertemuan-pertemuan kemarin itu, pasti kalian akan ingat. Menurutku ya, menurutku pasti kalian akan ingat, walaupun cuman sekelebat itu pasti akan ingat itu, karena ini cukup amat membuat pain di otak ya karena harus brainstorming nggak selesai-selesai seperti itu. Oke. Other than that, ada yang mau ditanyain lagi? Dari aku satu lagi Kak, berarti kalau misalkan Pak Eko nih case-nya ada kemungkinan berarti untuk visi misi ini nanti ada case sebuah misalkan perusahaan, nah kita berarti evaluasinya dari sana ya. Iya, bisa Perusahaan jadi seperti itu, oke. atau bisa jadi kalian disuruh ini, apa namanya, menerangkan toolsnya, menerangkan ini nih, bisa bisa ke situ atau bisa menerangkan toolsnya. Noted Kak, thank you. Oke, oke, sama-sama. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya nanti boleh langsung buka mic aja ya. Makasih. Mm-mm. Nih, oke. Ini kalian udah pada mudik belum sih? Oke, kita lanjut. Nah, bahasan selanjutnya, setelah kalian mengakses visi misi, kalian itu akan mengakses lingkungan surrounding dari perusahaan itu, ya kan? Atau biasa kita disebutnya external auditnya ya. Nah, external audit ini itu banyak toolsnya. Apakah harus digunakan semua? Tidak. Tapi at least kalian harus tahu tools ini itu bicara mengenai apa, tools yang sana bicara mengenai apa. Sebenarnya ini tuh hampir sama ketika kalian masih ingat nggak yang PKM kemarin, yang misalkan under uncertain nih, ada minimax, terus kemudian maximax. Itu kan sebenarnya ketika kalian membuat keputusan, itu kan tidak harus kalian gunakan semuanya ya. Bisa kalian gunakan beberapa atau memang kalian gunakan semuanya. Tapi tidak ada kewajiban untuk menggunakan semuanya. Tapi seenggaknya kalian harus tahu nih, tools ini tuh berbicara mengenai apa, yang sini itu berbicara mengenai apa, caranya bagaimana. Seperti itu. Yang pertama, ini adalah CPM. CPM ini itu adalah tools yang akan melihat apa atau mengkomparasikan BCA dengan beberapa ataupun perusahaan kalian dengan beberapa kompetitor-kompetitor utamanya. Seperti itu. Nah, eh, di sini yang kami address itu, tapi CPM jarang keluar sih, saya ingatku ya, saya ingat. Eh, Yaitu BCA, terus kemudian Mandiri dan BNI, seperti itu ya. Itu eh, yang kita address. Nah, terus eh, beberapa poin yang kita gunakan adalah poin kecukupan modal. Eh, Dilihat dari capital adequacy rasionya, terus kemudian efisiensinya, BOPO-nya bagaimana rasionya untuk mengukur kinerjanya, bank yang dikategorikan sehat itu yang BOPO-nya 94 sampai 96%, seperti itu. Terus kesehatan kreditnya bagaimana, NPL-nya apakah banyak atau enggak. Ini karena perusahaannya perusahaan bank ya. Kalau perusahaan yang lain ya silahkan di-adjust sendiri untuk yang bagian eh apa namanya, key point-nya di sini ya, di kecukupan modal dan sebagainya. Nah,
di sini kalau untuk yang apa namanya CPM ini kalian harus melihat realitanya dan eh, apa namanya ketentuan kalian meratingnya. Kalian akan merating satu ketika carnya berapa sampai berapa. Kalian akan merating dua ketika carnya berapa sampai berapa. Sorry, ini ratingnya cuma ada satu dua tiga, sorry ya. Sorry, ratingnya cuma ada satu dua tiga. Untuk scoringnya, kalian harus melihat ini di sini. Oh, oh, shoot. Bentar ya. Nah, kalian harus melihat kaitannya si beberapa key factor ini dengan misi kalian seperti itu. Apakah ini misinya yang terkait banyak atau enggak seperti itu. Nah, ketika semakin banyak misinya, harusnya weight-nya itu akan semakin lebih banyak. Contoh, ini ternyata berkaitan dengan misi ya misi pertama dan misi ketiga BCA, berarti kita akan ngasihnya 0,25. Kalau cuman berkaitan dengan misi kedua, cuma 0,15. Kalau tiga misinya 0,3 dan selanjutnya. Seperti itu sampai hasilnya satu. Itu untuk weight-nya. Terus kemudian untuk ratingnya itu akan kalian apa namanya tentukan berdasarkan ini tadi apa namanya kalau carnya sekian sampai sekian itu aku akan masukkan dia di rating satu, kalau sekian di tengah-tengahnya akan di rating dua, ketika carnya lebih gede, paling gede daripada si ketiga ini akan aku ratingnya tiga. Nah, ini ketika sudah ada rating, terus kemudian ada weight, berarti akan ada skornya. Skornya di sini adalah 0,75 dari rating sini dikalikan dengan weight yang ada, seperti itu ya. Gitu. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu. Dan nantinya akan kita lihat nih dari pembobotan-pembobotan yang ada dan scoring yang ada mana yang cukup besar. Ketika kita tahu dia cukup besar, berarti kita tahu dia agak apa menjadi potensial untuk melit market seperti itu. Itu adalah guna dari si CPM ini. Selain CPM, kita kalau CPM itu kan lebih kepada kita melihat benchmarking ke tetangga sebelah ya. Kalau untuk yang eh, apa namanya tools lainnya, kita lebih melihat dinamika yang ada di surrounding kita seperti itu. Contohnya, ketika kita menggunakan tools PESEL seperti itu ya. PESEL seperti kita ketahui berarti ada elemen politik, ekonomi, kemudian sosial, teknologi, legal, dan environment. PESLE ya namanya ya. Nah, ini akan sangat amat bergantung kepada tahun berapa kalian mengerais ini. Seperti itu. Kalau kemarin pas aku arise, kebetulan pas ada ketegangan geopolitik, imbas perang Rusia-Ukraina. Jadi mau nggak mau memang kalian harus melek apa yang sedang terjadi sekarang nih. Gitu. Nah, itu nanti dari PESEL ini akan kalian golongkan apakah itu S, kalau kalau PESEL itu cuma ada O sama T ya. Jadi apakah itu opportunity ataukah itu threat seperti itu. Tuh akan kalian golongkan. Terus kemudian dengan adanya ketegangan apa namanya kondisi-kondisi ini, kira-kira respon yang telah perusahaan kalian kasihkan itu apa seperti itu, gitu ya. Nah ini juga sama kita harus
apa namanya, menetapkan kapan kita merating si eh, thread ini katakanlah atau si politik ini yang pertama ini adalah ketegangan dari oh bentar ya kita tinggal dikit. Oke. Apakah dari ketegangan geopolitik ini eh, respon dan hasilnya sudah oke atau enggak itu kan dari si scoring ini ya. Eh, jadi acuannya adalah pertumbuhan kredit dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika dibandingkan kalau misalkan kurang dari 2% berarti satu, 2 sampai sekian dan sekian. Jadi memang, nah di sini balik lagi sama seperti apa namanya PKM. Jadi mata kuliah ini memang cukup banyak judgement, profesional judgement ya dalam hal menetapkan batasan-batasan untuk penilaian itu. Terus kemudian kondisi politik Indonesia ini eh, yang cukup stabil at that time ya ini ya. Ini kita nggak bicara sekarang, itu termasuk opportunity dan sebagainya harus kalian apa namanya address satu-satu. Nah, kalau untuk PESEL ini mostly yang ditanyakan itu biasanya itu hanya kayak pengertian toolsnya sih. Karena kalian kalau harus membuat ini di apa namanya di kertas ujian itu agak cukup panjang seperti itu. Jadi mostly itu cuman PESEL itu apa, bagaimana kalian menggunakannya, mostly seperti itu. Ya tadi silahkan kalian apa namanya eh, jabarkan satu-satu politik. Misalkan kalian harus kasih politik ini akan terkait dengan isi yang keberapa, isi yang keberapa aja, terus kemudian apa politiknya itu keadaan apa namanya keadaannya bagaimana, terus apakah kita nanti akan menggolongkan apakah itu threat atau opportunity, dan akan kita nilai dengan penilaian tertentu kurang lebih begitu begitulah mostly yang akan ditanyakan. Cuman balik lagi itu di tahunku gitu, maksudnya at that time ya. Kalau misalkan untuk kelasnya Pak Herman, kalau mau aman silahkan kalian paling enggak kalian pahami lah yang telah kalian buat itu. Bagaimana kalian bisa eh, mendapatkan A, mendapatkan B, mendapatkan C ini tuh gimana gitu. Kalau untuk kelasnya Pak Eko, silahkan nanti apa namanya lebih kepada eh, cukup banyak teoritis sih. Jadi kayak menjelaskan PESEL itu apalagi apa namanya elemen-elemennya apa saja, terus kemudian penjabarannya bagaimana. Itu aja. Kak bertanya, untuk Hmm? CPM sama Pestel ini, kan kalau dilihat itunya kakak ngekriterian utamanya adalah dari misi. Ada cara Hmm. lain nggak ya kak, kalau misalkan selain misi untuk khususnya untuk CPM ya nge-weight ini, walaupun emang ini CPM sama Pestel ini kemungkinan besar kan cuma teoritis ya, tapi pengen tahu aja sih curiosity. Balik lagi karena kita bergerak dari apa namanya jadi itu nah disinilah Devir bedanya yang aku tadi bilang apa namanya si PKM dengan manajemen strategik ini. Kalau manajemen strategik ini kalian itu benar-benar harus berpaduan dan berpatokan terhadap visi dan misi yang telah kalian buat seperti itu. Karena mengapa kalau misalkan tidak berpedoman kepada kedua hal ini, terutama sebenarnya kalau kalian udah memperhitungkan semua misi kan berarti kan udah memperhitungkan visi juga ya karena kan misi kan penjabaran dari visi ya. Nah, karena kalau misalkan enggak, harusnya itu tidak relevan menjadi sebuah langkah strategis. Seperti itu. Jadi eh, apa sih yang dimaksud langkah strategis? Langkah strategis itu ya yang berkaitan dengan visi misi yang long term goals kalian itu. Walaupun sebenarnya ada beberapa mungkin visi misi dibuatnya jangka menengah ya. Tapi maksudnya yang mengapa kok selalu dikaitkannya sama misi sih Kak? Kan itu ya. Kenapa misalkan nggak dengan hal yang lain? Kenapa harus dengan misi? Ya karena balik lagi kita bicara mengenai langkah-langkah strategis kita. Kalau misalkan ada yang tidak berkaitan dengan misinya, harusnya itu tidak relevan untuk kita tampilkan di sini. Seperti itu. That's why misalkan politik pun tidak semua politik bisa kita, maksudnya tidak semua keadaan politik bisa kita cemplungin nih. Kalau misalkan tidak ada
pengaruhnya terhadap misi kita gitu. Gitu. Oke, berarti not the other way around. Jadi kita harus nyari politik, tren sosial, nggak kayak gitu ya. Tapi kita lihat misinya dulu apa, baru kita Iya, cari pastelnya apa. Oke. betul, ya. Jadi biasanya itu langkahnya itu akan kita gini biasanya. Kita akan lihat apa namanya sekitar kita itu ada apa aja dan kira-kira dari sekitar kita itu apa aja, apa nih yang mempengaruhi kita dalam mencapai si strategic goal kita gitu. That's why eh, yang selalu disebut mostly adalah misi seperti itu. Kalau weighted-nya tadi berarti lebih ke seberapa banyak, kalau CPM Kak, tadi weighted-nya Oh. itu berarti lebih ke seberapa banyak si isu ini tuh berhubungan dengan misi, kayak gitu ya? Berarti kalau Betul. misalkan paling banyak, berarti weighted-nya paling gede, gitu ya? Iya, itu adalah salah satu cara untuk kamu meweighkan seperti itu. Mungkin ada berbagai macam cara ya, bagaimana cara meweighkan. Cuman balik lagi, kemarin kelompokku memutuskan untuk melihat dari misi ya karena eh, tugas ini adalah, maksudnya koridor dari mata kuliah ini adalah apa namanya? Membuat langkah-langkah strategis kalian ya, maksudnya menentukan langkah-langkah strategis kalian. Jadi em, menurut kami nggak relevan kalau misalkan tidak kami kaitkan dengan si misinya gitu. Cuman kalau untuk apa namanya ininya harus berapa, ini adalah diskresi dari tiap-tiap kelompok sih. Dan tiap-tiap kelompok itu cara mengweighted ini apa ngebobotinnya itu juga beda-beda deh, Fir. Maksudnya ada yang misalkan sama kayak aku ya, kalau udah dua sekian. Ada yang benar-benar rigid, misalkan yang misinya agak cukup banyak, dia langsung bilang kalau misi satu itu bernilai bobotnya itu sekian, misi dua itu bernilai bobotnya sekian, misi tiga itu sekian. Mereka nge apa namanya nge breakdown bobot-bobot per misi ke si visinya itu. Gitu. Jadi kan ada satu visi nih misalkan, terus ada katakanlah 8 misi, dari 8 itu ternyata itu nggak semuanya itu berbobot sama, ada beberapa yang memang cukup powerful, nah itu mereka bobotkan agak lebih tinggi daripada yang lain itu juga bisa gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di sini katakanlah misi satu nih, yang di sini ada misi 8 sama 7, sedangkan 8 sama 7 menurut mereka itu bobotnya itu rendah banget dalam pencapaian si visinya. Itu bisa jadi weight-nya akan lebih kecil gitu. Jadi memang apa namanya agak sedikit gimana ya, gimana ya, ya hampir sama kayak PKM lah ya. Ya tidak harusnya harusnya eh tidak ada satu hal yang sangat amat persis banget gitu loh ketika mengakses apa namanya keseluruhan ini nanti begitu. Jadi Oke, Kak. mm, memang agak abstrak ya, iya memang agak abstrak ya, iya memang. Eh, tapi itulah keunikan dari matkul ini sama matkul PKM lah ya, seperti itu. Nah, ini untuk PESEL kalian nantinya akan eh, apa namanya kelompokin apakah itu threat atau opportunity seperti itu. Kemudian baru apa namanya dari si PESEL itu baru kalian bisa menggunakan nih EV matrix. Kalian kasih EV matrixnya eh, dari PESEL yang ada tadi. Kalian buat EV matrixnya. Dari EV matrix ini apa namanya ini cara meweight-kannya gimana? Balik lagi cara meweight-kannya tadi kita akan melihat kira-kira visi atau apa misi yang tercantum dalam di sini itu seberapa besar lah ya kaitannya dengan pemenuhan apa pencapaian strategic goals kita gitu. Jadi eh, kalau untuk EV Matrix silahkan. Ini sebenarnya kalau kalian udah mengerjakan yang sebelum-sebelumnya, maksudnya langkah-langkah sebelumnya udah oke, ini mah tinggal gampang ya. Tinggal kalian kalikan aja sebenarnya.
dari rating PESEL kalian dengan weight kalian, baru dapatlah si weighted score ini. Seperti itu. Opportunities akan kalian apa namanya jadiin satu seperti itu. Terus kemudian threads juga akan kalian jadiin satu seperti itu. Ingat weight-nya di sini secara keseluruhan harusnya satu. Itu ya. Oke. Dan didapatkanlah angkanya adalah 3,41. Dari EV matrix ini 3,41 itu tadi eh kalian sebenarnya nanti akan bentar deh. Aku stop dulu ya. Aku kasih lihat dulu ininya. Bentar ya. Oke. So, Vesselnya. Oh, satu lagi bisa juga kalian menggunakan Porters ini ya, Five Force model ya. Apakah ada trade dari new entrants, apakah ada bargaining power dari supplier untuk melihat apa namanya ataupun mengaksesi eksternal audit kalian seperti itu. Apakah ada kompetitifnya, apakah high atau low, low atau high gitu ya. Eh, Kalian bilang high itu ketika kayak gimana, kalian bilang low itu kayak gimana, kalian bilang medium itu kayak gimana. Itu nanti harus kalian jelaskan. Jadi kalau Porter's Five Force model. Nah ini dari si tadi yang kita bilang, aku gini dulu deh. Dari si EV Matrix itu, nah ini threads-nya tadi adalah si opportunity-nya ya, sama sebenarnya dengan apa yang ada di Excel. Nah kalian bisa membuat si matrix EV. Matrix EV ini akan mengarahkan secara internal apakah perusahaan kalian itu termasuk perusahaan yang banyak memiliki strength-nya atau banyak memiliki weakness-nya. Gitu. Oke, kalau udah kita balik lagi ke yang si Excel. Ini tugas manajemen strategik ini emang tugas paling pusing deh. Coba yang kelasnya Pak Herman memberikan testimoni, kalau kalian nggak pusing, aku yang aneh ke kalian. Oke. Nah, setelah kalian apa namanya menggunakan Kak, punten ah, sebelum ke internal untuk EV mhm. Matrix tadi weighted-nya itu apakah berdasarkan pastel atau gimana ya Kak? Aku tadi agak skip. Eh, iya, kurang lebih kan tadi ketika kamu ngepestelin kan itu kamu kalau di tempatku ya maksudnya yang aku ini ya yang aku kerjakan ketika kita mempestelkan kan kita akan melihat kaitannya dengan visi misi yang ada di kita ya. Misi lah lebih tepatnya misi-misi yang ada di kita keterkaitannya misinya berapa apakah ada dua misi apakah tiga misi nah dari situ kita tetapkan angkanya ketika misalkan dua misi tapi misinya gabungan dari antara ini dan ini itu weightnya akan lebih gede daripada yang cuma satu misi doang kayak gitu-gitu sih Devril. Cuman kalau untuk yang kelompokku tidak quantified yang terlalu quantified gimana ya? Tidak terlalu mempakemkan kalau misalkan yang katakanlah yang berkaitan itu cuma satu misi itu kita bobotinnya 0,3 gitu karena misinya kan tadi ada tiga doang kan. Enggak yang segitunya sih cuman apa namanya tetap mempertimbangkan berapa misi yang berkaitan pada si aspek ataupun si kejadian dari PESEL satu-satu PESEL itu gitu. Untuk weighted antara opportunity sama threat itu better disamakan atau gimana Kak? Kan soalnya antara threat sama opportunity kan total maksimal harus satu kan weight-nya gitu kan Hmm. semuanya harus ini. Nah, apakah antara threat proporsinya sama opportunity itu 50-50 atau gimana Kak biasanya best practice-nya? Eh, enggak sih karena kan apa namanya belum tentu keadaan luar itu imbang memberikan kita threat ataupun opportunity gitu. Kayak misalkan tadi
Yang di tempatku mana ya? Wait, 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 wait. Ini nggak kelihatan ya? Saya deh dulu ya. Ini tuh, nah, nggak harus sama. Mengapa di sini 0,61 dan di sini sisanya? Karena balik lagi, di sini sampai ada 11 komponen kejadian di dunia luar sana yang menjadi opportunities BCA, tapi ternyata hanya ada 7 kejadian seperti itu. Maksud Kak, berarti nggak ada pakem lah ya, tergantung Nggak ada, kayak. Hmm. nggak ada pakem yang gimana-gimana. Oke, baru kita akan masuk ke apa namanya RBV ataupun internal audit ya. Di RBV ini eh ini beda-beda sih. Sebentar ya, Asar. Bentar dulu, kita pause dulu. Bentar. Internal audit. Untuk internal auditnya ada beberapa tools juga sebenarnya ya. Yang pertama, tapi basically internal audit ini akan melihat yang namanya analisis RBV atau resource based apa based view ya. Ya, jadi kita akan melihat resource-resource yang kita punya karena balik lagi ini adalah internal analisis gitu ya. Nah, yang pertama untuk RBV ini kita bisa kategorikan yaitu physical resource. Tapi ini ya tergantung dari apa namanya perusahaan yang kalian arise. Dari mulai kalau di sini eh, dari kelompokku dulu nge-address mesinnya BCA, mesin ATM-nya, terus kemudian lokasinya, terus kemudian hmm, oh ini kayaknya kebalik deh. Oh ya benar ya. Terus kemudian apa namanya Porter's Five Force modelnya. Oh iya ini kayaknya ke mess up ya Portersnya. Ya. Portersnya ambilin dulu tapi apakah apa namanya Porter's Force Five Force model ini apakah bisa dijadikan eh, salah satu hal untuk mengaudit internal bisa gitu. Yaitu di bagian apakah ada bargaining power dari customer dan trade dari substitute seperti itu ya. Nah, ini untuk yang physical research selanjutnya, ini maaf ke ini ya. eh Agak ke mess up sama si Porter's Five model ini kayaknya udah ke slide kemarin, ke sheet kemarin. Terus ya ini kita berbicara mengenai teknologi, terus kemudian atribut produk. Nah, selain yang kita punya, selain fisik, kita punya juga human resource dari mulai employee, terus kemudian experience employee itu sendiri, training, sama knowledge dan skillnya. Terus organizational, kita punya database security, terus kemudian financial, kita punya financial output dan financial input, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hasil dari audit internal. Caranya seperti apa? Caranya sama. Caranya sama seperti si apa tadi si 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 PESEL tadi sama, cuman bedanya itu base-nya adalah resource ya, resource kita sendiri. Bentar ya. Nah, ini sebenarnya sama. Kita mulai dari fisikal, terus kemudian kita mul terus ada human resource, organisasi, dan finansial seperti itu ya. Setelah kita identifikasi apakah itu termasuk eh, apa namanya strength kita atau weakness kita, jangan lupa nanti akan kita jadiin penilaian. Penilaian satu itu ketika apa,
penilaian 2 itu ketika apa, penilaian ketiga itu ketika apa, penilaian 4 itu apa, dan nilainya akan ada berapa. Apakah nilainya harus 4? If I'm not mistaken, iya. Tapi iya, maksimal 4 nih. Ya, 4. Seperti itu. Dan mostly kalau weakness pasti akan dapat nilainya di sekitaran 1 atau 2. Gitu ya. Nah, setelah dapat nih yang mana strength-nya, yang mana weakness-nya, kita susun EV matrix kita sama seperti tadi. Untuk yang EV-nya, kita kelompokkan yang strength terhadap strength-nya, pun yang weakness terhadap weakness-nya. Kita weighted-in, terus kita kalikan dengan rating yang telah kita taruh di tadi yang di sebelah sana ya, di sebelumnya. Terus baru kita weighted score. Setelah di weighted score, baru oh ternyata kita dapat apa namanya eh, nilai sebesar 3,36. Dari kalau 3,36 ini bisa kita lihat juga nantinya untuk yang pas saat membuat eh, diagramnya. Nah, ternyata IV kita berada di sini. Tadi kan masih ingat ya, untuk yang apa namanya, yang uh, EV. si eksternal itu, eh, eh, ini kayaknya, hmm, eh, ini kayaknya salah deh. Bentar ya. Eh, oh, ini kayaknya kebalik. Sorry, kayaknya kebalik. Ini kayaknya kebalik ini pas dulu bikin. Tapi yang jelas kalau ketika strength sama weakness-nya harusnya di sebelah sini. Untuk yang opportunity sama threat-nya harusnya di sebelah sini ya. Kebalik, sorry. Ini. Nah, terus kemudian eh ke- kalau pas udah kita tahu nih surrounding kita gimana, kita udah assess baik internal maupun eksternal kita buat nih long term objektifnya. Nah, long term objektifnya itu mengacu dalam apa? Ini tadi mengacu pada hasil penerapan strategi seperti itu ya. Biasanya berkisar antara 2 sampai 5 tahun gitu. Nah, sebuah long term objektif itu yang baik itu kayak apa? Ya, kurang lebih sama lah, smart, measurable, realistik gitu-gitulah ya. Seperti itu. Nah, setelah melakukan audit internal eksternal kan kalian tahu nih weakness-nya kalian di mana, threat-nya di mana, strength kalian di mana, terus opportunity-nya ada di mana. Eh, jadi eh, bisa nih salah satu strateginya adalah dijadikan sorry sorry sorry. Yang dijadikan prioritas adalah eh, yang memiliki bobot besar dalam audit internal dan eksternal namun mendapatkan rating yang kurang maksimal seperti itu. Jadi long term objektif itu tidak harus selalu mengadres semua masalah, tapi kalian mengadres masalah yang cuman agak lebih matters gitu aja. Contoh, tadi kan pas kita nge-weighted-in kan tahu nih weighted yang gede-gede apa ya. Nah, dari weighted yang gede-gede itu ada nggak sih yang ratingnya cuma 1 atau 2? Nah, itulah yang akan diperbaiki seperti itu. Nah, dari long term objektif ini beberapa apa yang perlu difokuskan, salah satunya dari opportunity dan weakness yang ada seperti itu. eh Yaitu yang dikaitkan dengan balik lagi akan dikaitkan dengan misi kita ya. Yaitu yang pertama kita tahu ada opportunity bahwa Indonesia itu masih negara berkembang seperti itu. Tapi kita memiliki weakness financial output. Tadi kita harusnya melihat lagi ke RBV ya, saat RBV. Nah, long term objective yang pertama itu adalah memperluas produk dan cakupan pendanaan pribadi, utamanya untuk kelas menengah ke bawah, bertumbuh menjadi 5% dari total kredit yang disalurkan. Estimasinya dicapai dalam 2 tahun. Nah, penyusunan long term objektif ini memang cukup apa namanya subjektif di tiap-tiap person yang melihat kasus ya seperti itu karena
kalian harus melihat apakah ratingnya ini cukup worth ketika kita akan jadikan long term untuk sorry kok ratingnya. Apakah si weightednya ini cukup worth untuk kita naikkan ratingnya untuk kita jadikan long term ataukah enggak gitu. Karena kalau mengadres semuanya yang ratingnya rendah itu tidak memungkinkan. Ingat kita ada keterbatasan source dan selalu dalam apa namanya si manajemen strategik ini semuanya akan dikaitkan dengan visi dan misi yang ada gitu ya. Oke. Terus kemudian ini long term objektif yang kedua eh, dikaitkan dengan adanya misi yang meningkatkan nilai franchise dari dan nilai stakeholder BCA seperti itu. Nah, harusnya bisa nih kita memperbaiki analisis atas kredit yang diberikan sehingga NPL-nya bisa kurang dari 1%. Sedangkan kita tahu NPL BCA di tahun 2023 at that time itu berada pada angka 1,9% dan angkanya itu meningkat dari tahun 2022 berarti kan ada NPL tambahan ya selama 2023 sebesar 0,2% seperti itu. Nah, harusnya apakah NPL ini bisa kita kikiskan seperti itu. Nah, ini belum optimal. Kemudian long term objektif yang ketiga, nah ini seberapa besar seberapa banyak sih kan kita harus menetapkan long term objektif, nggak harus banyak-banyak sebenarnya. Kalau kalian menetapkan dua juga nggak masalah. Yang penting yaitu tadi judgementnya berasal dari yang weightednya besar tapi ratingnya kecil dan harus kalian sambungin lagi dengan si misi kalian seperti itu ya. Ini seingatku long term objektifku terlalu kebanyakan, harusnya di tiga aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke SWOT matrix. Kak, Nah, tanya, ini mm-mm, kalau untuk IV sama EV matrix itu kalau mm. misalkan di UTS bentuknya kayak gimana ya? Apakah kita bener-bener bikin table atau kayak tadi Pastel sama CPM hanya teori aja? Ah, aduh aku lupa lagi. Aduh aku lupa lagi. Seingatku ya, seingatku untuk KVIV itu, aduh aku lupa deh Fir yang ini tuh. Apa? Seingatku itu kalian nanti masuk kuadran berapa apa gitu ya? Kan nantinya kan, Betul. eh Space. ya kan, yang space metric itu ya. Betul. Nah, seingatku di situ deh. Apa namanya? Seingatku tuh pertanyaannya itu akan seputar kalau pas yang space matrix itu seingatku ya. Pertanyaannya itu akan seputar kalian tiba-tiba akan ditaruh di kuadran sekian. Nah, ketika kuadran sekian itu kalian harus ngapain gitu. Berarti IV sama EV ngegabung ke space ya kan yang akan dibahas di ke depan. Berarti Iya, kayak itu jadi satu seingatku paket. ya, Oke. seingatku ya. Tapi Pexel ada sendiri. Pexel ada sendiri kok. Ya, Pastel sama CPM itu kan ada sendiri ya. Jadi Hmm. kalau IV EV berarti satu satu soal lah gitu ya. Satu Biasanya soal. ya, Devir ya, ingat itu adalah Ya, soal yang aku hadapi saja. Karena belum paham. tentu soal kita sama. Ya. Oke, Kak, gimana? Oke. Eh, jadi aku nggak bisa ngasih apa namanya kepastian soalnya apa yang keluar karena Asdos juga tidak diberitahu akan itu apa keluar eh, apa saja. Dan kalian kan juga nggak ada Asdos kan untuk mata kuliah ini. Nggak ada. Harusnya juga sama PKM juga nggak ada Asdos tapi kenapa di kalian PKM ada Asdos tapi ya udahlah. Eh, cuman gimana ya bilangnya ya? Eh, at least kamu harus tahu ini sih, Devir memang eh, secara garis besarnya itu kamu harus ngapain ketika kamu disodorkan tools EV, ketika kamu disodorkan tools IV gitu. Mostly begitu sih, yang akan membantu kamu dalam menjawab si soal-soal ujian. Kalau yang untuk yang si di Pak Eko, ya balik lagi, mostly akan banyak teori atau kalaupun ada kasus, biasanya kalian akan dikasih tahu dulu kasusnya yang ini. Either langsung terpampang di soal atau kalian dikasih tahu sama Pak Eko-nya. Gitu. Kemungkinan dikasih tahu sebelum UTS sih, Kak. Jadi kita harus research dulu. Nanti keroyokan Iya, kan bisa. saya ingatku itu sih. Jadi, ya
karena akan sangat amat beda deh, Fir. Kalau dulu, eh kalau yang di Pak Eko kan karena mereka nggak menerapkan ya, jadi mereka bahkan saat merating itu nggak tahu kalau ngerating tuh harusnya ada patokannya berdasarkan apa, ngeweightin tuh harus berdasarkan apa itu nggak ngeh, seingatku ya kelas sebelah tuh. Maksudnya mereka mereka mostly akan tahu di tataran, oh kalau PESEL itu akan melibatkan ini gitu. Terus nanti tinggal kalian rating, tinggal kalian ini. Nah, tapi bagaimana kalian mendapatkan ratingnya, bagaimana kalian mendapatkan weightednya itu tidak dibahas secara lebih lanjut. If I'm not mistaken. Seperti itu. Cuman nanti kalian sesuaiin sendirilah ya untuk yang kelasnya Pak Eko seperti apa. Nah, terus kemudian lanjut ke pemilihan strateginya nih. Kita udah punya long term objektifnya. Terus strategi kita itu mau apa sih sebenarnya? Nah, pemilihan strategi ini bisa pakai banyak cara. Yang pertama bisa pakai SWOT matrix. Kalian akan mengidentifikasi S kalian apa, O kalian apa, W kalian apa, T kalian apa. eh, Secara satu-satu ya. Wait. Terus kemudian dari SWOT matrix ini, karena kan ada uh, strength, weakness, opportunity, threat. Nah, kalian akan kombinasikan jadi mulai SO, WO, ST, dan BT seperti itu ya. Dari kombinasi-kombinasi ini, kira-kira eh, kalian akan mengadres ke dalam bentuk langkah seperti apa. Contoh yang di sini yang diaddress yang pertama adalah mengenai market development, melihat dari WO03 dan WT03, terus kemudian market penetration ketika melihat dari S sekian sampai sekian, product development ketika melihat dari ini, market diversification ketika melihat dari ini. Seperti itu. Jadi memang diapai satu-satu tuh ya, diidentifikasi satu-satu untuk tiap-tiap kombinasinya seperti itu. Nah, eh, oh, terus kemudian selain menggunakan SWOT matrix, kita bisa menggunakan IE matrix. Nah, IE matrix ini kita akan menggunakan yang tadi yang ada di depan tadi faktor internal yang dominan dari mulai strength weakness terus kemudian si apa namanya opportunity dan threat balik lagi semua totalnya harus satu terus ratingnya kalian memberikan rating pedomannya apa tadi harusnya udah ada di depan ini pun sama. Nah, dari sini kita lihat ternyata dari IE matrix kita masuk di kuadran 2 seperti itu. Kuadran 1, 2, dan 4 itu adalah kuadran di mana kalian harusnya menerapkan strategi grow and build seperti itu. Grow and build itu apa aja? Bisa jadi backward, forward, horizontal integration, market penetration, market development ataupun product development secara umum ya. Jadi ini dalam satu kuadran yang sama, ini dalam satu kuadran yang sama, ini dalam satu kuadran yang sama. Seperti itu. Ini pun sebenarnya bisa kalian pakai eh matriks sih. Ini udah kelihatan ya. IV totalnya di 2,9, EV totalnya di 3,13, jadinya sekian gitu. Ini pun kalau yang di eh, Space Matrix sebenarnya kan Salah aku Kak, lupa. berarti Hah? kayaknya space metric itu ada hitungannya sendiri. Jadi IV sama EV itu berhubungannya sama IE matrix gitu. Iya, Berarti yang eh, enggak. tiga Kalau ini, yang Space Matrix itu yang pakai yang tadi, yang yang eh yang aku salah tadi itu loh, yang ini aku salah, yang sorry mana ya? Sebenarnya itu ini pakai yang SWOT itu tadi loh, Devir. Sorry. Ini, oke. mm, Space Matrix itu berawalan dari sini sebenarnya. Terus nanti mana yang cash cow, mana yang apa sih ya Allah lupa aku. Ya itulah pokoknya.
Ya BCG. Tapi kalian ini kan sendiri ya, aku agak-agak lupa yang di bagian situnya. Berarti yang IE, Kak, berarti kita harus hafal tiga kategori itu ya. Kalau misalkan di kuadran satu, 2, sama 4 itu apa, kita harus ngapain. Mm, iya, Eh, Berarti betul. yang harus hafal itu ya. Karena kemungkinan ya kita udah disodorkan IV sama EV-nya. Dan kita ngasih tahu nih, kalau misalnya di kuadran 5 harus ngapain, di kuadran sekian harus ngapain. Kayak gitu berarti. Mm, betul. Kalian harus hafal either ini, bukan either sih, kalau bisa dua-duanya ya, ini atau si dan space metric yang tadi ya. Maksudnya, kalau space metric kan mostly cuma 4 gini ya, cuma 4 kuadran ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Gitu. Jadi silahkan dihafalkan ketika kuadran satu kalian harus ngapain, kuadran dua harus ngapain. Ciri kuadran satu itu apa, kuadran dua itu apa, tiga apa, empat apa, dan mereka harus ngapain. Itu eh seenggaknya kalian hafal lah. Berarti ada tiga kategori yang harus kita hafal ya, Kak. Yang merah Mm-mm. kan itu satu kategori, yang hijau itu satu kategori, dan yang ketiga itu satu kategori. Berarti tiga Iya, kategori yang harus ngapal itu. Oke. Untuk yang IE Matrix ya, kalau IE Matrix kan yang begini. Kalau yang space ini kebetulan kayaknya aku nggak pakai yang space ya, kalau nggak salah ya. Karena kan balik lagi tidak semua tools kita gunakan. Bisa, maksudnya tidak semua tools harus kita gunakan ya. Oke, lanjut. Nah, ternyata dari IE Matrix kita grow and build nih. Ini penjabarannya, apa namanya, apa apa aja grow and build-nya. Terus Grand Strategy Matrix. Ini ada matrix satu lagi. Kalau yang ini itu jarang sih, apa matrix yang ini itu jarang digunakan. If I'm not mistaken jarang sih. Nah ini. Ini ini GMS sih. Ya. Nah, apa namanya? Ini kita lihat kalau untuk yang Grand Strategy Matrix yang kita lihat itu apa? Competitive position sama industry growth-nya seperti itu. Competitive position berarti dari si BCA-nya di dalam satu industri itu sendiri. Ah, nah, untuk competitive position ini kita menggunakan patokannya adalah laba, bahwa BCA berada di eh, sebelah sini ya kurang lebih, dan market industry ini eh, lebih ke y-axis-nya nanti. Y-axis ini eh, melihat secara keseluruhan perbankan ini apakah baik-baik saja atau gimana at that time. Oke, dari sini dijabarkan menjadi GMS. GMS ini ya, apakah masuk di kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3 ataupun kuadran 4. Ini juga harus dihafalkan karena kita nggak tahu ya tools apa yang nanti akan ditanyakan. Kalau misalkan cuman ya udah apa aja deh tools kamu yang penting pas saat milih strateginya ada. Itu sih gampang ya. Cuman kalau misalkan sudah ditentukan toolsnya akan cukup mempersusah kalian kalau kalian tidak hafal gitu. Nah, ini adalah dari GMS-nya. Dari mulai yang di sumbu apa nih, sorry, yang di sumbu di atas ini adalah rapid market growth sama solid market growth, berarti ini di Y-nya. Y-nya itu tadi si apa namanya banknya ternyata termasuk industri yang rapid market growth, terus kemudian kompetitifnya ternyata termasuk yang cukup strong karena tadi ketika kita bandingkan dengan leadingnya adalah si Mandiri, kepautnya nggak cukup banyak ya. uh, Masuk di kuadran satu berarti unggul, dan ternyata kalau untuk pakai GMS nih kita ini cocok nih market development, market penetration, product development, forward, backward, horizontal, dan related diversification ya tuh. Nah, dari pemilihan strategi kita itu pakai SWOT matrix, IE matrix, dan GSM matrix. Kita nggak pakai space ya di sini. Didapatkanlah strategi yang konsisten. Dari ketiga itu tuh yang selalu muncul itu yang pertama adalah market development, market penetration, product development, dan diversification. Ini selalu muncul ada di ketiganya, dan kita terjemahkan market development-nya itu dapat berupa apa. Ini market penetration-nya dapat berupa apa ini, product development-nya dapat berupa apa ini, diversification-nya dapat berupa ini. Itu. Nah, dari
tadi pemilihan strategi. Jadi eh resume ya. Jadi untuk pemilihan strategi, mostly kalian akan menggunakan matriks-matriks itu. Silahkan dihafal untuk kuadran-kuadrannya. Eh, nah, caranya untuk salah satu cara yang bisa kalian gunakan, sebenarnya kalau misalkan kalian bilang, Kak pakai satu matriks saja boleh nggak sih? Boleh kok gitu. Cuman untuk kehati-hatian dan biasanya kalau Pak Hilman kan kalian harus explore semuanya. Jadi gunakanlah semua dan mana kira-kira strategi yang sering muncul seperti itu. Nah, ini strategi yang sering muncul adalah market development, penetration, dan product development, dan diversification. Nah, baru kalian masuk ke KSPM, seperti itu. Kak, KSPM itu, mm, berarti untuk yang apa namanya minimal ada minimal gak ya? Misalkan untuk matriks yang dipakai kalau di sini kan dari 5 yang untuk analisis itu berarti kan yang di skip itu ada space sama BCG kan. Gitu. mm, Jadi yang dipakai kan cuman SWOT, IE oke. sama GSM kan Matrix. Nah, ada minimal gak sih Kak? Misalkan untuk matriks yang boleh dipakai itu udah Nah, berapa? Apakah dua aja udah cukup atau emang satu ya aja cukup sebenarnya, Devil. SWOT Cuman doang? kan, cuman sebenarnya satu aja itu cukup sebetulnya, karena kan balik lagi itu tools. Cuman kalau misalkan kadang-kadang kan kita menghindari adanya human error ataupun biases ya. Maksudnya misalkan ketika pakai SWOT ternyata Pak di sini terus IE matrix ternyata di situ bertolak belakang kan agak bingung ya gitu. Harusnya kan nggak bertolak belakang. Nah, biasanya itu eh at least dua memang kalau kalau dari di kelasnya Pak Herman pasti akan disuruhnya paling nggak dua lah kalian taruh biar apa namanya ada pembandingnya sama apa enggak Oh, Pak strategi Herman yang 3 kan katanya kata teman yang di kelas 11 nge-DM Hah? minimal Gimana? 3 katanya. Oh, minimal tiga ya Kata Pak tahun ini. Helman. Iya. Oh ya itulah Nah, pokoknya. Tapi sebenarnya dalam aplikasinya itu satu aja pun nggak masalah. Cuman ya itu tadi, apakah kalian yakin dengan satu itu? Sebenarnya Pak Helman ngasih kalian minimal tiga itu kan buat pembelajaran kalian juga ya, biar kalian itu tahu, oh cara menggunakan swot matrix itu gini, cara menggunakan IE matrix itu gini, cara menggunakan ISM itu gini, BCG itu gini, space itu seperti ini. Sebetulnya itu yang Pak Helman mau, gitu ya. Oke. Lanjut, kita ke KSPM. KSPM dari tadi udah ketahuan nih pilihan strateginya apa, kita pilihnya pakai KSPM. Sebenarnya KSPM ini kan apa ya, bentuk lanjutan dari, kalian masih ingat nggak yang apa namanya multiple criteria decision making? Masih ingat kan MCDM tuh di PKM itu sebenarnya bentuk lebih kompleksnya dari MCDM seperti itulah. Ini eh, kalian akan memasukkan pilihan-pilihan strategi tadi eh, dan akan kita kembali masukkan si key factor dari EV dan IV matriksnya. Setelah itu akan ada pembobotan di tingkat prioritasnya dan beberapa kriteria yang ditetapkan ini ada level kemenarikan ya dari 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75 dan lebih dari 75%. Nah, ini contoh dari apa namanya KSPM. Ini weightednya, terus kemudian ini scoringnya, dan ini adalah perkalian antara weighted dan scoringnya seperti itu. Balik lagi, bagaimana Kak cara nge-weightedkannya? Bagaimana cara nge-scoringnya? Untuk cara nge-weightedkannya berarti harusnya kalian apa namanya lihat apakah key factor ini sebuah key factor yang penting dalam mencapai visi dan misi yang ada. Kalau untuk weightednya berarti kalian harus apa namanya harus membuat kriteria satu kriteria lagi sampai apa di tahap berapa kalian bilang ini empat, di tahap berapa kalian bilang dua, di tahap berapa kalian bilang satu. Biasanya nanti akan kalian kasih range seperti itu ya. Di range misalkan ini apa nih?
stabilitas 23% lebih tinggi. Oh, kalau misalkan 24%, apa, kalau 0 sampai sekian persen itu sekian. Apa namanya, kalau 0 sampai sekian persen itu satu weight-nya. Kalau misalkan 10 sampai 15 itu dua, ya gitu-gitulah. Itu silahkan ditetapkan masing-masing dengan judgement dan background dari judgement itu masing-masing ya. Itu biasanya kalau di Pak Helman harus dikasih tahu tuh. Itu kenapa nih kalian ngasih ini? Loh kok nggak tahu gitu. Ah, kalau nggak tahu udah deh. Udah deh. Wassalamualaikum nanti ya. Seperti itu. Jadi di iniin satu-satu eh, seperti apa. Ini kaitannya dengan si alternatif strategik yang ada ya. Apakah ini berkaitan atau enggak gitu. Kalau udah, tinggal kalian kalikan semua, baru kalian akan mendapatkan total keseluruhannya. Total keseluruhannya ternyata di market development kita dapatkan nilai 6,57, di market penetration kita dapatkan nilai 6,53, di product development kita dapatkan 5,51, di diversification kita dapatkan 4,99. Dari KSPM ini berarti kita tahu nih bahwa eh, sum total dari attractiveness score-nya itu lebih ke market development, yaitu kerjasama dengan pemerintah untuk partisipasi dalam program dan proyek pemerintahan dan pemberdayaan UMKM yang saat ini masih mayoritas masih dipegang oleh Bank BUMN. Ini biasanya untuk apa namanya pencairan payroll katakanlah di apa namanya di instansi-instansi yang berkaitan dengan pemerintah, terus kemudian eh, pencairan kredit itu kan jarang ya BCA berpartisipasi dalam hal seperti itu gitu. Nah, ternyata pas kita lihat, oh ini yang paling besar. Nah, berarti most attractive strateginya adalah si ini market development seperti itu. Artinya strategi inilah yang dinilai paling relevan untuk dapat mempengaruhi strategic decision-nya. Seperti itu yang tadi di depan. Terus kemudian udah itu aja sih. Kalian sampai pemilihan nih ya? Apa udah implementasi? Oh, kalau kelasnya Pak Helman sampai pemilihan, kalau kelas Peko teorinya udah sampai implementasi. Oke. Berarti kalau kelasnya Pak Hilman, trust me, dia cuman sampai di situ. Oke. Tuh, apa namanya, sampai di situ aja. eh untuk apa namanya sih soal-soalnya, soal UTS-nya gitu ya. Cuman kalau kelasnya Pak Eko berarti nanti tinggal kalian tambahin ketika kalian sudah memilih eh apa namanya eh langkah yang mau kalian pilih strategic decision tadi ya bahasanya ya apa sih? Hmm. Iya, iya pemilihan strategi ya. Setelah kalian milih strateginya, kalian milih bentuknya kayak apa, baru kalian terapkan nih. Oh, kita harus riset pasar dulu. Kita harus tahu kira-kira butuhnya berapa. Kita harus riset dulu lapangannya siap atau enggak. Kita riset dulu fasilitas sarprasnya. Kita riset dulu kita marketingnya harus bagaimana. Seperti itu. Gitu-gitu ya. Ya, kurang lebih mencakup seluruh itulah apa namanya 4 poin utama si manajemen itu dari keuangan, marketing, operasional, dan SDM-nya. Seperti itu. Oke, kurang lebih. Ngomong-ngomong, Sepertinya sampai itu saja untuk apa namanya si manajemen strategik ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-temanku sekalian ini? dari teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan, boleh open mic atau di chat juga boleh, nggak apa-apa. Hmm, boleh deh. Ya ampun, kayak Eh, siapa aja. Mungkin dari aku dulu deh Kak. Hmm, Untuk kriteria kan enak tuh, kita tinggal di define angka 1, 2, 3, 4 itu
kita kasih kriterianya kan untuk masing-masing ini gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. misalkan untuk weight kan tadi kalau misalkan IE sih sama EV itu kan udah jelas pakai misi. Nah, kalau KSVM itu gimana ya, Kak? Untuk weight-nya kita based on apa? Untuk KSPM ya. Dan strateginya apakah harus ada minimalnya nggak? Paling atau apakah boleh minimal 2 gitu untuk yang strategi yang ada di kita bandingkan? Strateginya sebenarnya paling nggak ada dua lah harusnya ya. Kalau kalian mau pilih ya, nggak mungkin dong. Kalau Satu. cuma satu terus eh apa namanya cuma milih satu kan buat apa ya? Kalau untuk si sebentar ya, aku tuh agak lupa itu ada di Excel aku kok. Of ESPN. Nah, kalau em, oke. Kalau weight-nya tadi kan diberikan atas keterkaitan ya. Apakah key point ini keterkaitan dengan si LTO atau long term objective yang telah kita susun seperti itu. Nah, untuk ratingnya ini sebenarnya adalah yang sebentar ya. Tadi udah aku ini sih. eh, untuk ratingnya kita berdasarkan ini, Devir. Nah, udah kelihatan kan ya? Kapan kita bilang itu nol, kapan bilang itu satu, dua, tiga, dan empat. Seperti itu. Ya, penilaiannya didasarkan kemenarikan alternatif strategi terhadap key faktor yang ada. Kalau level kemenarikannya ada di 0 sampai 25%, akan kita kasih satu. Kalau tidak ada ketertarikan sama sekali antara si key faktor dengan kayak misalkan contoh tadi, stabilitas politik, ya kan? Terus stabilitas politik, ini kan keterkaitannya dengan politik ya. Yang terkait dengan politik kan lebih kepada di sini nih, dia kerjasama dengan pemerintah, ya kan? Makanya di sini ada empat, gede banget kan? Nah kan terkaitannya sama politik pemerintah di sini. Terus kemudian menambah fitur BCA Blue yang kemudian menyasar anak muda kita kasih juga. Nah, mengapa di sini nggak kita kasih? Karena di sini lihat di sini adalah green financing. Green financing tidak ada kaitannya dengan sumber politik di Indonesia. Terus kemudian platform manajemen keuangan personal, karena ini manajemen keuangan personal ya juga tidak ada kaitannya politik dengan apa kaitannya dengan si politik-politik ini, makanya kita kasihnya nol seperti itu. Kalau Eh, weight, Kak? eh, Oke, bisa dipahami. Beda dengan yang perkembangan teknologi global yang pesat. Dari perkembangan teknologi global yang pesat, kerjasama dengan pemerintah itu kan sebenarnya nggak perlu banyak perkembangan teknologi ya. Yang perlu adalah kita ada nota kesepahaman, ada MOU dengan pemerintah seperti itu. Makanya kita kasihnya weight-nya di dua. Beda dengan oh merubah fitur kekinian. Ya udah kita kasihnya pas nih, ada empat di sini juga ada empat menyediakan khusus buat green financing, solusi pendanaan karena apa namanya dengan perkembangan teknologi global yang pesat, teknologi sekarang itu kebanyakan kan clean energy seperti itu. Terus pembuatan platform karena membuat platform baru tentunya akan berkaitan dengan teknologi, makanya kita akan kasih weight-nya di 4 gitu. Itu ya. Untuk weight yang percentage-nya dari opportunity sama threat kan itu harus satu tuh, Kak. Itu apakah sama dengan IE ya berarti? Harus sama Hmm. IV sama EV berarti Oh, ya? Kembali lagi ke situ ya? Oh, maksud kamu apakah weight-nya akan sama dengan yang sebelumnya gitu ya? Ya, antara IV sama EV. Soalnya kan weight antara opportunity sama strength itu kan satu. Terus yang strength sama weakness kan satu juga gitu. Nah, berarti apakah weight ini berarti harus sama ya sama IV sama EV? Hmm. Sebentar, aku kok agak-agak lupa bagian itu. Weight-nya harusnya sih sama ya, seingatku ya. Bentar.
di mana ya tadi? Ah, 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 ah. Oh, beda. Kenapa tuh, Kak? Soalnya kalau Wait, di buku itu sama katanya sih biar konsisten. Nah, kalau di best practice-nya kayak gimana tuh? Apakah boleh sama nah atau boleh beda? kalau di sini itu kita jadikan beda karena kalau untuk di tempatku itu weightednya yang pas di pemilihan strategi itu akan kita cantolkan ke, bentar ya. Nah, ini emang agak-agak sedikit ini. Nah, weightednya itu akan kita cantolkan yaitu keterkaitan terhadap antara key point sama si long term objective. Jadi disesuaikan long term objective mana yang berkaitan dengan si key point itu. Kalau yang awalnya kan dengan misi aja nih. Masih ingat nggak yang awal? Ya, betul. Weighted-nya tergantung misi. Kalau ini Hmm. tergantung eh, Long hubungan term sama empat. objective Oke. gitu. Tapi kalau misalkan kita ngasih tahu weighted-nya, misalkan nih Kak, kita ngikutin buku which is antara IV sama EV kita disamain nih sama KSPM. Itu as long as kita bisa ngejelasin harusnya aman juga kan ya? Harusnya sih aman-aman aja sih. Tapi kalau di kelasnya Pak Hilman kemarin itu saya ingatku, coba deh yang kelasnya Pak Hilman komen, saya ingatku kok pakai itu ya, apa kaitannya dengan long term objective ya? Dari Amal mungkin mau Hmm. bantuin. Ada insight gak kalau dari kelasnya Pak Helman kayak gimana? KSPM sama IPP. Weight-nya sama kah? Atau dari teman-teman yang lain? Stop share dulu Oh, ya. sama juga. Betul. Oh, sama ya. Iya dari Pak Hilman bedanya sama IPMK. Oh, jadi bergantung sih kemarin. Kemarin kenapa aku di long term objektif karena eh, balik lagi di eh bentar ya, bentar ya aku agak-agak lupa. Ini. Kak, mungkin untuk Oh enggak info. ini kenapa aku pakai Eh, LTO karena balik lagi pas kita pemilihan strategi itu kita sebelumnya kan menetapkan LTO-nya dulu kan ya. Jadi strategi ini untuk mendukung LTO kita atau long term objektif kita. Jadi eh, belum tentu sama tapi bisa jadi sama. Karena tergantung saat kalian menetapkan long term objektifnya seperti apa. Kak, sepengetahuan Kak Taufik, kalau UTS itu kita harus bikin matriks IV, EV, sama KSPM dalam tabel juga nggak? Nanti harus kayak panjang banget kayak gitu, atau hanya teori, atau kayak gimana ya? Aku, kalau dulu sepengalaman Kak Taufik kayak gimana? Aku kalau Pak Eko aku nggak tahu ya. Kalau Pak Eko gimana aku nggak tahu, jujur. Tapi kalau Pak Helman itu yang pemilihan strategi itu, seingatku kalian itu setidaknya akan disuruh menampilkan secara simpel kalian itu kalian itu pilihan strateginya apa, terus eh, hasil akhirnya gimana dan implementasinya bukan implementasi sih, lebih tepatnya nantinya itu yang kalian pilih itu apa gitu strateginya. Berarti Kalau untuk tetap, yang Pak Helman ya. berarti Jadi tetap harus bikin tabel. enggak enggak yang table sebanyak itu enggak, tapi kalian itu harus menarasikan bagaimana kan kalau di seingatku ya, soalnya itu tuh melihat tugas kelompok yang telah kalian buat, silahkan jabarkan dan kemukakan strategi apa saja yang menjadi pilihan, apa yang menjadi opsi dari perusahaan kelompok kalian dan strategi mana yang dipilih dan mengapa. Seingatku gitu. Jadi nggak harus bikin matriks sih, tapi kalau kalian hafal matriksnya juga nggak apa-apa. Tapi siapa yang menghafal matriks itu?
gitu. Cuman kalau Pak Eko aku kurang tahu jujur, jujur, maaf, Kalau maaf banget. teori Kak, berarti yang berarti kan kalau matriks kayaknya nggak terlalu ini kan karena kan kayaknya banyak banget juga anyway gitu. Paling itu cuman sebagai ini doang ya. Lebih Iya ke paling kalau kalau teorinya yaitu tadi KSPM itu berarti dia itu untuk weight-nya berkaitan dengan ya itulah either tadi misinya atau berkaitan dengan LTO-nya, pokoknya berkaitan dengan strategic planning-nya mereka untuk weight-nya. Nah sedangkan untuk scoring-nya berkaitan dengan apakah si apa namanya langkah yang opsi langkah yang ada itu berkaitan dengan si opportunities, strength, weakness maupun threat yang ada. Kayak tadi yang aku jelasin ya, mengapa ini 4, mengapa ini 2, mengapa ini 1, gitu. oke. Mungkin aku open pertanyaan yang bagi teman-teman kali ya. Silahkan kalau Monggo, ada. monggo, monggo. Yuk, yuk. Pokok, pokoknya kelasnya Pak Helman bagi yang sebelumnya tidak mengerjakan ataupun tidak ikut mengerjakan saat kelompokan, minta maaflah kepada teman-teman kalian yang sekelompok, terus kemudian apa namanya belajarlah secara keseluruhan karena itu yang akan ditanyakan. Apa yang kalian tulis itulah yang akan ditanyakan untuk kelasnya Pak Herman. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya? Boleh chat kalau ini, kalau lagi nggak bisa open mic. Kita ada 10 menit lagi sebelum ditutup. Oke deh Kak, sambil nunggu, mungkin ada tips gak ya Kak untuk mungkin kayak memahamin keseluruhan, karena kan sebenarnya kalau Magic ini menurut aku kayak unik banget karena seluruh materi itu udah dipelajari di UTS, sedangkan UAS itu lebih ke kita aplikasiin kan dari ya aplikasiin secara komprehensif lah dari perusahaan yang dipilih gitu. Nah, Hmm. karena Magic ini kan udah sebenarnya dari sisi materi itu udah dijelasin semua gitu kan dari A sampai Z gitu kan. Nah, ada tips gak ya Kak untuk kita benar-benar bisa memahamin semuanya dan bisa nge-articulate dengan baik saat kita pas UTS itu gitu, bahwa kita itu emang paham dan kita itu ya bisa ngeaplikasiin juga gitu dari Hmm. seluruh tools yang ini. Apa ya? Yang pertama sih at least yaitu tadi kalian itu yang kalian pahami itu esensinya ya. Maksudnya eh, apa namanya? Bukan bukan perkara oh ini tuh harus apa namanya ya gimana ya bukan technically yang terlalu rigid yang kalian harus pahami tapi lebih kepada gambaran besarnya apa namanya secara garis besarnya kalau misalkan si ini itu bisa digunakan untuk apa si itu bisa digunakan untuk apa coba kalian mulai menggunakan kata kunci deh. Soalnya kan kalau untuk menghafalkan sebegitu banyak agak susah ya memang ya. Tapi ya
Oke, sorry, sempat ke ini ya, keputus tadi koneksinya. Lagi nggak bagus nih internetnya di sini. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Yang jelas, kalau untuk apa namanya si manajemen strategik ini, pintarlah untuk bernarasi ketika kalian menjawab nanti. Pintarlah kalian untuk bernarasi, menyambungkan antara satu tools dengan yang lainnya, satu cara dengan yang lainnya. Terus kemudian apa namanya ya? Kalau untuk kelasnya Pak Helman, bukalah kembali apa namanya eh, tugas kelompok yang telah kalian kerjakan. Kalau untuk kelasnya Pak Eko, silahkan buka bukunya karena sepertinya akan sangat amat berguna kalau udah dibuka bukunya. Beberapa, ya seingatku tahunku itu yang Ford itu kayaknya masuk deh di soalnya kelasnya Pak Eko seperti itu. Itu sangat amat berguna. Terima kasih semua atas atensinya. Itu saja dari saya. Maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Taufik, terima kasih banyak buat insights-insightnya hari ini dan terima kasih juga untuk waktunya dan teman-teman juga terima kasih banyak. Mungkin untuk meeting atau tutor kali ini kita cukupkan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak semuanya. Ya, waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih. Terima Kak. kasih Kak Taufik. Ya, kata-kata.